Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita semua di dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik selalu, dan bahkan juga di dalam penyertaan Tuhan. Saya pikir itulah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Saudara, sekalipun kita belum bisa bertatap muka untuk mengadakan persekutuan di gereja, tetapi baiklah kita tetap semangat, kita tetap memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara sekalian, kita akan bersama-sama memulai persekutuan kita pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, pada kesempatan siang hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau begitu mengasihi kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama memulai persekutuan usia indah ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Bekerjalah di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah persekutuan ini menjadi satu persekutuan yang indah, baik di antara jemaat Tuhan maupun bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin dan sertailah hamba-Mu ini, berkati kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu yang berjudul Engkau Ditinggikan.我有在万民中称谢你，我有在列邦中歌颂你，你的这爱高进主殿，你的心色上大清长，你的这爱高进主殿，你的心色上大清长。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，你的这爱高进主殿，哈利路亚，哈利路亚，你的心色上大清长。Mari kita menyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia. Aku mau bersyukur padamu, aku mau bersyukur padamu, aku mau bermasmur bagimu, sebab kasih-Mu amat besar dan juga kebenaran-Mu, sebab kasih-Mu amat besar dan juga kebenaran. Haleluya, 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 kasih-Mu sampai ke langit. Haleluya, haleluya, kasih-Mu sampai ke langit. Terpujilah nama Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar, karena kebenaran-Nya kita dapat hidup dan bahkan diselamatkan oleh-Nya. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama kembali menyanyikan satu pujian, Hidupku Bagimu. Biarlah hidup kita belajar untuk kita serahkan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita, ketika hidup kita diserahkan kepada Tuhan, maka Dia akan selalu memimpin, memberkati kehidupan kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini.
인생 춘추에다 오딜링 이주에라 다스워 실라 다스워 원도 다스워 최제구 비난소 어디서我心是救你我的主，我奉献你，我敬畏你，我敬爱你，主啊，一心献给你。Hidupku, jiwaku memuliakan, jiwaku muliakanmu. Hatiku gembirakanku, tiabatku senang, tiabatku kuat, tempat perlindungan yang teguh. Allahku, Allahku, ku rindu padamu. Tuhanku, ku serahkan diri. Ku sembahmu, ku cintamu, Tuhan hidupku bagimu. Kiranya hidup kita selalu kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Saudara sekalian, saat ini marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Tanjiomi. Oleh sebab itu, waktu dan tempat kami berikan. Selamat siang saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online. Kami mohon biar Tuhan boleh menyapa setiap kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Dikau. Kami boleh menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan, dan juga orang-orang yang dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran-Mu yang kami dengarkan bersama. Dengarkan doa kami, Tuhan, juga berkati hamba-Mu yang akan menguraikannya. Tuhan, urapi dan tolong dia, supaya setiap kebenaran yang disampaikan boleh menjadi jelas dan kami semua boleh mengerti. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan pada siang hari ini saya ambil dari kitab Mazmur nomor yang ke-39. Kita akan membaca dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperliburkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara, tema khotbah saya pada hari ini adalah memento mori. Istilah memento mori merupakan istilah peribahasa Latin yang memiliki arti ingatlah, Anda akan mati. Saudara sekalian, apakah perlu diingatkan bahwa kita akan mati? Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita, baik mereka yang masih muda ataupun mereka yang sudah lanjut usia, pasti mengetahui dengan jelas bahwa suatu hari nanti
kita akan mati atau kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi dalam kenyataannya, manusia seringkali pura-pura tidak tahu. Buktinya kita tidak mau membicarakan tentang yang namanya kematian. Saudara, kita pernah naik lift bukan? Coba perhatikan apakah ada angka 4 atau tidak. Misalnya lantai 4. Saudara, tidak ada. Kenapa? Karena angka 4 dalam bahasa Hokkien itu si, yang juga berkonotasi mati. Pokoknya kita tidak mau membicarakan, kita menjauhkan diri sejauh mungkin dengan dan dari segala sesuatu yang menyangkut kematian. Kita tahu bahwa kita akan mati suatu hari, tetapi kita tidak mau tahu bahwa kita akan mati. Saudara sekalian, lihatlah, mari kita sama-sama meneladani akan tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka merumuskan memento mori di dalam kehidupan mereka. Musa mengatakan kepada Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Dalam Mazmur nomor yang ke-90 ayat yang ke-12. Daud juga berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, beritahukanlah umurku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita perlu bermemento mori? Mengapa kita perlu mengingat bahwa kita akan mati suatu hari nanti? Saudara, yang pertama, supaya kita dapat bersikap bijak dengan hari-hari yang terbatas itu. Pemazmur memohon kepada Tuhan untuk belajar menghitung hari di dalam dunia ini. Ungkapan menghitung hari berarti menyadari bahwa hari-hari kita terdiri dari sebuah jumlah yang terbatas. Dan mengatakan bahwa hanya beberapa telempap saja umur kita di dalam dunia ini. Saudara, satu telempap itu artinya satu lebar telapak tangan. Kalau dikatakan bahwa hidup manusia hanya beberapa telempap, itu artinya hidup manusia hanya beberapa telapak tangan. Itu artinya hidup kita di dalam dunia ini sungguh sangat dan teramat singkat sekali. Saudara, dengan kesadaran ini, pemazmur memohon kepada Tuhan agar ia mampu menjalani kehidupan ini dengan bijak dalam hari-hari yang terbatas itu. Marilah kita menjadikan permohonan doa Musa menjadi permohonan dan doa kita juga, supaya kita dapat mengisi hari-hari kita dengan bijaksana. Saudara sekalian, Alkitab mengingatkan setiap kita bahwa janganlah kita mengisi hari-hari kita seperti orang bebal, tetapi kita harus mengisi hari-hari kita seperti orang arif. Artinya orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang bijak di dalam menjalani akan kehidupan ini. Firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, waktu terus berjalan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan jalannya waktu. Oleh karena itu, hiduplah bijak. Lakukanlah hal-hal yang baik, yang berarti bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Karena waktu dan kesempatan yang telah lewat tidak akan pernah kembali lagi. Saudara sekalian, mengapa kita perlu bermemento mori? Mengapa kita perlu mengingat bahwa kita ini adalah manusia fana yang suatu hari akan mati? Saudara, supaya kita dapat memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat kekal. Daud mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya bayangan. Bila cahaya terhalang sesuatu benda, maka akan timbul bayangan dari benda penghalang itu. Bayangan itu bukanlah yang sesungguhnya, karena hanya bayangan.
Demikian juga dengan harta benda. Itu hanya bayangan, bukan harta kita yang sesungguhnya. Karena harta kita yang sesungguhnya itu ada di surga. Daud mengatakan, kalau di dunia ini kita bekerja mati-matian, mengumpulkan harta, setelah kita mati, kita tidak tahu siapa yang akan meraup harta yang kita kumpulkan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Inilah sikap pemazmur terhadap kematian. Yang diperbuatnya adalah menghadapi kematian dengan cara menjalani hidup di dalam dunia ini secara bijak. Dia ingin belajar secara bijak dan kelak ketika dia mengakhiri hidupnya secara bijak pula. Saudara, ada seorang yang bernama Thomas A. Kempis. Beliau mengatakan demikian. Oh, alangkah bodohnya dan kerasnya hati kita yang hanya memikirkan keadaan sekarang dan tidak bersiap-siap menghadapi waktu yang akan datang. Berbahagialah orang yang selalu memikirkan tentang waktu kematiannya dan setiap hari menyiapkan diri untuk mati. Anak-anak Tuhan seharusnya seperti itu. Kempis tidak mengatakan bahwa kematian adalah saat yang menakutkan. Sebaliknya, justru saat kita memikirkan kematian, itulah saat-saat yang sangat membahagiakan. Satu lagi, seorang saleh yang bernama Fenelon. Beliau mengatakan, kita sangat menyesalkan kebutaan orang-orang yang tidak mau memikirkan kematian dan yang memalingkan perhatian mereka dari sesuatu yang tidak terelakkan, yang sebetulnya dapat membahagiakan apabila sering dipikirkan. Kematian hanya menggelisahkan orang-orang yang mementingkan hal-hal jasmani. Seperti halnya Kempis, Fenelon juga mengatakan bahwa memikirkan kematian adalah hal yang membahagiakan. Apabila kita takut kematian, itu berarti kita masih terikat pada hal-hal duniawi. Bagaimana dengan kita? Siang hari ini, saya mengajak kita sama-sama untuk bermemento mori. Sama-sama mengingat bahwa hidup kita dalam dunia ini sungguh sangat singkat. Suatu hari, saudara dan saya akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan, memikirkan bagaimana cara hidup kita selama ini di dalam dunia yang fana ini. Saudara sekalian, ilustrasi pertama adalah jam pasir. Hidup ini ibarat jam pasir. Pasir melambangkan waktu. Waktu itu akan mengalir terus sampai butir-butir pasir di suatu sisi habis. Demikianlah hari-hari kita, terdiri dari jumlah yang terbatas, di mana suatu hari juga akan habis. Bunga yang diletakkan dalam vas bunga tampak indah, bukan? Tapi berapa lama keindahan bunga itu akan bertahan? Pada akhirnya, semua bunga itu akan layu dan rontok. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa semua yang ada dalam dunia ini, baik itu kekayaan, kekuasaan, kemegahan, kepopuleran, kemolekan, akan layu dan rontok. Semuanya akan berakhir. C.S. Lewis mengatakan, bidiklah surga dan dunia akan menjadi milikmu. Bidiklah dunia dan Anda tidak akan mendapatkan keduanya. Apa yang diungkapkan Daud lewat doanya jelas bahwa dia juga membidik surga.
Daud mengatakan, Daud menyadari bahwa hidupnya tidak akan panjang, bahwa semua kekayaan, kekuasaan, kemegahan, kepopuleran, kemolekan, dan yang ia miliki suatu hari akan layu dan rontok. Tetapi Daud kemudian mengatakan, kepadamulah aku berharap. Daud membidik surga, bukan dunia. Inilah juga yang seharusnya menjadi bidikan kita semua. Apa yang saudara bidik dalam hidup ini? Surga atau dunia? Ketika bidikan kita benar, kita tidak perlu takut akan hari-hari yang kita lalui, termasuk kematian. Karena kita diciptakan bukan menuju kematian, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Sekarang marilah kita sama-sama mengingat bahwa suatu hari kita akan mati. Ingatlah dengan penuh sukacita. Ingatlah dengan penuh keyakinan. Ingatlah dengan penuh pengharapan bahwa di balik kematian yang ditakutkan oleh banyak orang, sesungguhnya ada kebangkitan, ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak suatu hari berjalan bersama ayahnya di suatu tempat. Ketika dia melihat ke langit, dan pada waktu itu langit begitu indah sekali, dipenuhi dengan warna-warni yang menceritakan tentang kemegahan langit tersebut. Saudara sekalian, kemudian sang anak itu berkata kepada sang ayah, "Ayah, kalau dunia ini saja begitu indah, bagaimana indahnya surga?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa surga adalah tempat yang indah, surga adalah tempat yang menyenangkan, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Tapi mengapa kita tidak mau membidik surga dan kita lebih memilih membidik dunia yang penuh dengan berbagai macam persoalan hidup dan penderitaan. Saudara sekalian, kita hidup di zaman pandemi, membuktikan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang indah, bukanlah tempat yang menyenangkan untuk kita tinggal. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menebus kita dan menyediakan tempat yang kekal, tempat yang menyenangkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, apakah kita masih takut menghadapi yang namanya kematian? Mari kita merenungkan hal ini. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada siang hari ini, mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut menghadapi yang namanya kematian. Karena di balik kematian ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Semua ini boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang rela mati menebus kami dari lubang kebinasaan. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang demikian besar di dalam hidup kami. Kami tidak takut menghadapi yang namanya kematian. Karena kasih karunia-Mu agung dan ajaib di dalam hidup kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh senantiasa terus mendorong kita untuk tetap setia dan selalu bersandar kepada Tuhan. Karena hidup kita hanya ada di dalam tangan Dia. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama. Saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan satu lagu, "Oh Tuhan." Dengan penuh sukacita
kita memiliki rumah yang ada di sana. Karena Tuhan mengasihi kita. Wo家在那荣耀美的光射热光，我在家那荣耀美的光射热光，我在那美的光射热光，那天上天，主啊，主你纪念我，主啊，主你纪念我。主啊，主你纪念我，在那天上天。Bahasa Indonesia dengan penuh harap dan sukacita. Ku ada rumah di sana, tempat yang terang. Ku ada rumah di sana, tempat yang terang. Ada rumah di sana, tempat yang terang di surga sana. Tuhan, oh Tuhan, jangan lupa daku. Tuhan, oh Tuhan, jangan lupa daku. Tuhan, oh Tuhan, jangan lupa daku di surga sana. Terpujilah Tuhan yang pasti janjinya tidak pernah berubah dan pasti akan digenapi. Bahwa kita satu kali kelak tinggal bersama dengan Tuhan di surga sana. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Dan biarlah kita menyerahkan segala pergumulan dan hidup kita, baik pelayanan maupun mereka yang di dalam keadaan sakit dan juga bangsa kita, kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hanya kepada Tuhanlah ada jalan, ada kekuatan, dan ada pengharapan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa kita. Bapa kami yang di surga, pada siang hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin membawa diri kami masing-masing untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk menaikkan pokok-pokok doa kami ke hadapan-Mu ya Allah. Ya Tuhan, pertama-tama kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Komisi Usia Indah. Kami mohon kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, khususnya bagi mereka yang di dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberi mereka penghiburan. Bahkan kami memohon kepadamu ya Allah, jikalau Engkau berkenan, kiranya Engkau boleh dapat menyembuhkan mereka satu persatu. Biarlah melaluinya nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Ya Allah, yang kedua kami ingin berdoa untuk setiap pengurus yang ada di Komisi Usia Indah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kemampuan dan bahkan kesetiaan agar mereka dapat melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak mudah untuk kami lewati, sehingga mereka juga boleh dapat melayani Tuhan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk negara dan bangsa di mana kami tinggal. Kami berdoa, kami memohon kepadamu kiranya Engkau memberkati setiap upaya-upaya pemerintah untuk mendapatkan vaksin COVID-19, agar supaya kehidupan masyarakat di negeri kami ini dapat kembali normal. Juga kami berdoa, bila Tuhan memberikan keamanan dan situasi kondisi di dalam kehidupan berbangsa ini di dalam keadaan
baik, tenang, di mana kami bisa boleh dapat bekerja dan hidup di dalamnya. Khususnya ya Tuhan, ketika negara dan bangsa kami saat ini berada di tengah-tengah maraknya demo terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi belakangan ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati dan sertailah pemerintah negara kami ini, agar supaya mereka boleh dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan setiap doa-doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu saja, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini dengan menutupnya di dalam doa, mari kita bersama-sama sekali lagi menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada akhir persekutuan Komisi Usia Indah siang hari ini, kami ingin berdoa dan memohonkan akan berkat-Mu atas setiap kami, agar supaya kami boleh dapat menjalani kehidupan kami hari demi hari, waktu demi waktu, dengan kekuatan dan pengharapan yang asalnya daripada-Mu saja. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya kasih dan sukacita surgawi boleh dapat terus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, demikianlah persekutuan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.